Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita nyanyi satu lagu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Lama tidak nyanyi lagu ini. Right. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, berkati kami malam ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang menyembah Engkau pada malam ini, memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Biar firman-Mu mendorong kami malam ini. Haleluya. Kami sembah Engkau karena Engkau Allah yang melakukan mukjizat, Allah yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami serahkan waktu kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan setiap kami yang ada, setiap kehidupan yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat bagimu. Di saat tak berdaya yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat dilakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat bagimu. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Di saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi kepada Tuhan. Di saat tak
saat tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun yang ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Haleluya. Terima kasih Bapa. Saat yang berdoa, mujizat menjadi nyata. Terima kasih karena kami boleh percaya Tuhan. Karena iman yang Kau berikan kepada kami Bapa, pengharapan yang Kau berikan. Terpuji nama-Mu. Berkati kami malam ini lewat firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Haleluya. Praise God. Praise God. Sungguh indah sekali kalau kita memuji Tuhan ya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Malam ini kita mau masuk firman Tuhan. Tapi sebelum itu, setiap hari Minggu, sekarang kita sudah mulakan, setiap hari Minggu kita ada mengutip persembahan, persepuluhan, walaupun kita jauh di antara satu sama lain, tapi Tuhan itu ada dekat dengan kita. Jadi kita tidak lupa menyembah Tuhan dengan uang persembahan dan juga persepuluhan yang memang untuk Tuhan, ya sudah diasingkan bagi Tuhan. Jadi biarlah kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita, dengan pendapatan kita, karena dalam Amsal 3 itu ayat 9 dan 10 dia mengatakan begitu. Kita baca itu dulu ya, buku Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Katanya ya, Amsal, the Proverbs, book of Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Katanya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, itu yang diperintahkan Tuhan. Kita muliakan Tuhan, kita hormat Tuhan, kita sembah Tuhan dengan harta kita. Dan dengan hasil pertama itu bermaksud persepuluhan. Hasil pertama ya, termasuk persepuluhan. Dan janji Tuhan apabila kita melakukan perintah Tuhan di ayat 9, janjinya di ayat 10 katanya, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi Tuhan menjanjikan berkat, bukan saja berkat, tapi Tuhan menjanjikan kelimpahan, berkat yang berlimpah-limpah apabila kita menghormati Tuhan dan menyembah Tuhan dengan harta kita. Itu maksud juga keuangan kita, pendapatan kita, dan hasil pertama yang kita tuai. Ya, maksudnya pendapatan kita lah, perpuluhan. Kalau kita hormat Tuhan seperti itu. Saya melakukan ini dari sewaktu saya masih muda. Memang saya sudah melakukan, saya mendengar pengajaran tentang perpuluhan. Jadi dari saat itu sebelum saya kawin sudah saya mula memberi persepuluhan. Karena saya tahu itu memang janji firman Tuhan. Luar biasa, sampai hari ini walaupun sedikit pendapatan, apa yang masuk sedikit itu kita asingkan. Saya dengan istri asingkan, kita sentiasa ingatkan satu sama lain. Saya dengan istri mengingatkan satu sama lain, kami ingatkan juga anak-anak yang sudah bekerja, ya, Shikaina, Syama, ingatkan mereka untuk memberi persepuluhan kepada Tuhan selalu, karena itu sangat penting sekali. Ya, kita menghormati Tuhan, menyembah Tuhan dengan harta kita dan pendapatan kita. Puji Tuhan. Jadi setiap kali kebaktian kita hari Minggu, karena ini memang sudah kebaktian walaupun kita bukan dalam gereja, tapi kita memang menyembah Tuhan. Ya, dalam kebaktian ini, kebaktian online. Jadi kita memberi offering, memberi persepuluhan yang sepatutnya kita beri kepada Tuhan. Oke? Jadi selepas kebaktian,
kita mau memberi kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk offering dulu lah ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami saat kami memberi selepas selesai ibadah kami. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati setiap persembahan, persepuluhan yang diberikan kepada Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang memberi, Engkau campur tangan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan, keluarga mereka, anak-anak mereka, Engkau berkati Bapa. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang sentiasa memberkati kami dan sentiasa Tuhan menjawab setiap keperluan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah lalai, Engkau tidak pernah gagal untuk menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Oke, jadi malam ini saya akan sambung apa yang saya tinggalkan minggu lalu tentang perjanjian kesembuhan ilahi, ya, ataupun perjanjian kesembuhan Tuhan. Kita sudah mulakan minggu lalu bahwa kita belajar daripada Abraham, janji Tuhan. Apa yang Abraham miliki, sikap yang Abraham miliki itu adalah sikap yang diyakinkan dengan janji Tuhan, dengan firman Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Jadi Abraham itu Tuhan berjanji dengan dia di pasal 17 buku Kejadian, saat Tuhan menguji dia di dalam Kejadian pasal 22 untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban, sedangkan janji Tuhan itu di dalam Ishaklah keturunan Abraham itu akan terjadi, yang akan datang. Tapi Tuhan minta Abraham untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Jadi maksudnya kalau Ishak itu dibunuh, dipersembahkan kepada Tuhan, tidak ada lagi keturunan yang datang kepada Abraham. Tapi karena Abraham ingat janji Tuhan, Abraham berpegang kepada janji Tuhan, Abraham itu diyakinkan dengan janji Tuhan, sehingga Abraham percaya walaupun dia akan membunuh Ishak untuk dikorbankan kepada Tuhan sebagai persembahan, Allah sanggup membangkitkan dia kembali. Ya, itu sikap yang kita perlu belajar daripada Abraham tentang janji Tuhan. Kita berbicara tentang janji kesembuhan. Iman kita, percaya Tuhan itu kita boleh ya mempraktikkan iman kita ataupun melakukan iman kita, percaya Tuhan itu karena kita ada asas, kita ada foundation. Asas kita itu adalah firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan itu adalah janji-janji Tuhan sebenarnya. Sebenarnya ada janji-janji Tuhan yang Tuhan tetapkan di dalam firman Tuhan, terutamanya yang digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sangat luar biasa sekali. Janji itu sangat teguh. Janji itu kalau kita sangat diyakinkan, kita begitu diyakinkan dengan janji Tuhan, itu luar biasa. Untuk kita boleh tuntut janji Tuhan. Kata Tuhan dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Kita pergi buku Keluaran ya. Buku nomor 2 di dalam perjanjian lama. Keluaran, Exodus 15:26. Keluaran pasal 15 ayat 26. Katanya firman-Nya, kata Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Wah, luar biasa sekali. Di sini Tuhan seolah-olah dia mengumumkan atau mengistiharkan janjinya bahwa dialah Tuhan yang menyembuhkan kita. Tapi ada kondisinya, ya. Syaratnya atau kondisinya itu adalah kita harus mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga kita kepada perintahnya, tetap mengikuti segala ketetapannya. Jadi Tuhan itu berjanji tidak akan menimpakan penyakit manapun yang dia berikan kepada orang Mesir,
Karena katanya sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi di sini kita ada satu firman Tuhan yang ada janji bahwa Tuhan yang menyembuhkan kita. Ya, dia dokter kita. Kita pergi buku Mazmur. Mazmur 103, Psalm 103 dari ayat 1 sampai 3. Psalm 103 verse 1 to 3. Katanya dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan kita lupa kebaikan Tuhan. Salah satu kebaikan Tuhan itu ada di ayat 3 dan di ayat seterusnya sebenarnya. Tapi di ayat 3 katanya, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dosa-dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di Keluaran tadi katanya, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Di dalam Mazmur ini katanya, dialah yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ini janji Tuhan yang ditetapkan di dalam firman Tuhan. Kita pergi Mazmur 105. Mazmur 105 di ayat 37. Mazmur Psalm 105 verse 37. Di ayat 37 katanya dituntunnya mereka keluar, ini orang-orang Israel daripada Mesir di padang gurun juga selama 40 tahun. Mereka dituntun oleh Tuhan. Katanya dituntunnya mereka keluar membawa perak dan emas. Dan di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Nah, luar biasa itu. Luar biasa firman Tuhan, ya. Ini orang-orang Israel waktu keluar dari Mesir pergi ke melalui padang gurun selama 40 tahun, hampir 3 juta orang. 3 juta orang itu Tuhan pelihara mereka sehingga tidak ada yang sakit di padang gurun selama 40 tahun. Tidak ada. Tidak ada yang keguguran, tidak ada yang sakit, tidak ada yang mati di padang gurun. Luar biasa. Kalau Tuhan boleh memelihara orang Israel di padang gurun itu dibawa perjanjian lama, Tuhan boleh memelihara mereka sehingga tidak ada yang sakit. Apalagi kita yang berada di dalam perjanjian baru. Ya, karena Tuhan Yesus Kristus, ya, dia menebus kita, dia memberikan segala janji, kuasa darahnya, kuasa Roh Kudusnya, mujizatnya terjadi pada hari ini karena segala apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Jadi iman kita itu bukan saja dalam kesembuhan, ya. Iman kita itu ada asas, iman kita itu ada foundation. Kita boleh ya membuatkan iman kita bekerja, kita boleh percaya bahwa iman percaya di dalam Tuhan itu memang akan berhasil karena ada asas. Asas itu adalah atau foundation itu adalah janji-janji Tuhan seperti apa yang saya baca kepada kita semua. Mari kita kembali kepada Yesaya. Saya ada baca minggu lalu, Yesaya 53 di ayat 4. Yesaya 53 ayat 4. Katanya, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Ini berbicara nubuatan tentang Yesus mati, sengsara bagi kita, disalibkan, dibunuh, dia mati bagi kita. Ya, katanya di sini Yesaya menubuatkan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya
kita menjadi sembuh. Ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Berbicara tentang penebusan Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Tapi di dalam pekerjaan penebusan Tuhan Yesus bukan hanya untuk kita mendapat pengampunan, bukan hanya kita untuk mendapat keselamatan, tapi juga kesembuhan. Janji kesembuhan itu juga disertakan di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kita pergi di 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 katanya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita menjadi kudus, kita dibenarkan oleh Tuhan karena Yesus. Dan kenapa kita dibenarkan di hadapan Allah? Karena Yesus menjadi dosa bagi kita. Dipikulnya segala dosa kita, dipikulnya segala penyakit kita untuk membenarkan kita. Jadi maksudnya ini sama. Di sini Yesus menjadi dosa bagi kita supaya kita dibenarkan. Sama maksudnya Yesus menjadi sakit. Yesaya 53, Yesus menjadi sakit bagi kita supaya kita disembuhkan. Haleluya. Katakan amin. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Jadi kita boleh percaya Tuhan, kita boleh percaya janji Tuhan karena inilah asas atau dasar kita berdiri dan percaya akan janji Tuhan. Saya ada bacakan minggu lalu bahwa ini digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama dalam buku Yesaya terutamanya yang kita sudah baca. Matius 8 ayat 17. Matius 8 ayat 17. Dia berkata hal itu terjadi supaya genaplah. Perkataan itu sangat penting sekali. Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi Yesus datang, sini dalam buku Matius, dia telah datang untuk menggenapi nubuatan yang dinubuatkan tentang Yesus dan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi pekerjaan Yesus itu adalah untuk menyembuhkan dan itu dia sudah genapkan. Luar biasa sekali ini, luar biasa. Dalam 1 Petrus 2, banyak firman kita baca malam ini ya. 1 Petrus 2, karena saya mau bawa kita di dalam dia punya urutan ini, apa yang dinubuatkan kepada Yesus dalam buku perjanjian lama, terutamanya Yesaya, digenapi di dalam buku Injil, dan juga lagi dipraktikkan lagi, dikatakan lagi di dalam surat-surat atau firman Tuhan dalam perjanjian baru. Ini Petrus. 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam Yesaya mengatakan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Di sini Petrus dia menganggap bilur-bilur Yesus, kematian Yesus, kayu salib Yesus. Petrus menganggap bahwa penyakit kita telah sembuh, sudah sembuh. Sewaktu Yesus disalibkan di kayu salib, dia dipaku di kayu salib, saat dia mati, kita juga disembuhkan. Haleluya. Jadi kita boleh percaya Tuhan memberikan kita hidup yang sehat. Kita boleh percaya dan menuntut janji Tuhan tentang kesembuhan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi kita perlu sadar dan tahu bahwa kadang-kadang kesembuhan tidak terjadi karena banyak faktor, banyak sebab-sebab. Ya, kadang-kadang orang kurang iman, kadang-kadang ada dosa-dosa yang tidak
diakui di hadapan Tuhan, kita tidak bertobat, akan ada dosa-dosa yang tersembunyi. Kadang-kadang kita mendua hati, kurang percaya. Kadang-kadang juga kita ada percaya ajaran-ajaran yang tidak betul. Ada orang mengajar bahwa penyakit itu datang dari Tuhan. Orang yang sakit itu dihajar oleh Tuhan, ya. Kadang-kadang itu yang terjadi. Jadi kadang-kadang orang itu tidak menerima kesembuhan karena ada banyak sebab. Ada banyak sebab. Tapi kita harus berpegang kepada janji Tuhan karena ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita pergi dalam Mazmur 89, ya, ini ayat firman yang terakhir malam ini. Mazmur 89 ayat 34. Di ayat 34 ataupun di ayat 35 dalam Alkitab Bahasa Indonesia, ya. Di ayat 35 Alkitab Bahasa Indonesia katanya, aku tidak akan, ini Tuhan berbicara. Katanya, aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Wah, luar biasa itu. Ini firman Tuhan. Tuhan berbicara. Katanya, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Tuhan berjanji untuk menyembuhkan. Tuhan berjanji bahwa kesembuhan itu memang sudah ditetapkan. Ya, kata Tuhan, aku tidak akan melanggar perjanjianku. Dan apa yang keluar dari mulutku, dari bibirku tidak akan kuubah. Dalam Keluaran 15:26 kata Tuhan, aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Mazmur 103 ayat 3 katanya, dialah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Yesaya 53:4, dialah yang memikul segala penyakit kita, segala kesengsaraan kita. Itu firman yang keluar daripada bibirnya Tuhan. Jadi Tuhan kata, apa yang keluar dari bibirnya tidak akan kuubah, kata Tuhan. Kita harus belajar daripada Abraham bahwa dia adalah orang yang diyakinkan oleh janji Tuhan. Nah, saya mau kita tutup dengan ini. Roma 4. Ya, kita tutup dengan firman yang kita mulakan minggu lalu. Roma 4 ayat 20 dan 21. Roma 4 ayat 20 dan 21. Katanya, tetapi terhadap janji Allah, kita berbicara tentang janji kesembuhan Tuhan. Janji Allah, terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Kita harus diyakinkan sama seperti Abraham. Diyakinkan dengan janji Tuhan bahwa Tuhan sudah berjanji keturunannya akan datang daripada Ishak. Walaupun Tuhan minta Ishak untuk dikorbankan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan, tapi Abraham tetap berpegang kepada janji Tuhan bahwa dia akan memiliki anaknya sendiri dan keturunan bangsa-bangsa akan lahir daripada anaknya itu, yaitu Ishak. Jadi kita harus ada sikap seperti ini sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus. Kita berpegang kepada janji Tuhan. Ada dasar, ada asas untuk iman kita bekerja. Kita bukan hanya percaya membuta, ya, tapi kita percaya karena ada dasar, ada asas kepercayaan kita itu, yaitu janji di dalam firman Tuhan sendiri. Amin. Jadi saya mau dorong kita, kalau kita melalui situasi-situasi yang sulit, kalau kita mengalami keadaan yang susah, kalau kita berdoa memerlukan sesuatu dari Tuhan, kalau kita juga berada dalam suatu keadaan yang menentang kita, ataupun apa-apa tentangan yang kita alami, kita percaya Tuhan karena ada dasar, ada asas di dalam janji-janji Tuhan. Walau apapun situasi kita, walau apapun keadaan kita, kita boleh berdoa. Berdoa itu kadang-kadang ya bukan senang, bukan mudah kadang-kadang berdoa, karena berdoa itu
kadang-kadang kita menantikan Tuhan. Dan menantikan Tuhan itu bagi saya lah sebagai pastor, sebagai orang yang sudah melayani Tuhan, bagi saya lah perkara yang paling susah untuk dilakukan adalah menantikan Tuhan. Ya, saya boleh sabar kalau saya tunggu istri saya kalau jalan ya, dia bilang tunggu saya mandi dulu, saya make up dulu, ya. Katakan kadang-kadang kalau perempuan itu dia mau bersiap-siap, waduh, mengambil masa kan. Saya boleh bersabar. Saya boleh tunggu orang kadang-kadang, orang janji ada appointment, saya boleh tunggu dia, saya sabar. Tapi kalau menantikan Tuhan itu, wah bagi saya satu perkara yang susah dilakukan. Ia memerlukan kesabaran yang luar biasa. Ia memerlukan iman yang teguh. Kita boleh menantikan Tuhan dengan sabar dan percaya. Sekiranya ada iman kita di dalam Tuhan bahwa Tuhan itu akan datang, bahwa Tuhan itu akan dengar. Luar biasa. Jadi kita harus bersabar. Kita harus percaya, letakkan iman dalam Tuhan. Kalau ada sakit penyakit, berdoa, percaya Tuhan. Haleluya. Percaya saja kepada Yesus kalau ada keadaan-keadaan yang menentang kita, susah yang kita hadapi, kita bersabar dan percaya Tuhan terus. Amin. Ada doa-doa kadang-kadang yang kita doakan minta kepada Tuhan, seperti Tuhan lambat mau jawab. Teruskan berdoa saja, teruskan minta, terus ingatkan Tuhan terus, ya. Jadi jangan ya, kadang-kadang banyak orang berdoa kepada Tuhan, dia berdoa seolah-olah dia mau Tuhan jawab sekarang juga. Kita harus ingat dalam hati bahwa kalau kita berdoa itu kita tahu Tuhan menjawab, tapi kita harus belajar untuk menantikan Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Oke? Jadi saya mengalami dalam kehidupan saya banyak perkara yang Tuhan jawab. Banyak doa-doa yang Tuhan jawab. Tapi satu perkara yang saya belajar dan saya ingat bahwa kadang-kadang di dalam doa itu kita menantikan kepada Tuhan itu mengambil waktu. Ada doa yang saya doa pun bertahun-tahun baru Tuhan jawab. Ada yang saya doa mengambil masa yang lama untuk saya mendapat jawaban. Tapi kita tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Ada juga perkara yang saya doakan memang Tuhan jawab serta-merta. Tuhan jawab seperti hari ini saya berdoa, hari ini juga dia terjawab. Tapi Tuhan itu dia melakukan pekerjaan menurut waktunya, bukan waktu kita. Ya, kalau Tuhan jawab doa kita sekarang juga, maksudnya waktu itulah yang Tuhan sudah tetapkan. Ya, tapi jangan kita putus iman, jangan kita mengalah di dalam doa dan kita kecewa dan kita kecil hati. Alright? Jadi kalau ada yang sakit, doakan. Boleh juga message saya bilang, pastor tolong dalam doa. Ya, seperti ada kawan saya, dia punya aunty itu selalu ingat saya. Jadi kalau ada masalah, dia bilang, beritahu Pastor Carlo, tolong doakan. Ini masalah saya. Dan puji Tuhan, ada suatu hari dia minta doa, puji Tuhan, Tuhan mendengar doa dia. Ya, jadi boleh message saya kalau ada apa-apa yang mau didoakan, kita boleh tolong untuk mendoakan hal-hal yang kamu lalui dalam hidup. Tapi kamu sendiri pun boleh percaya Tuhan, kamu sendiri juga boleh percaya Tuhan, ya. Haleluya. Amin. Amin. Jadi ingat malam ini, janji Tuhan dalam kesembuhan itu sudah ditetapkan. Kita sudah lihat firman dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita sudah melihat bagaimana Yesus menggenapi nubuatan firman Tuhan tentang kesembuhan. Jadi percaya kepada Tuhan, kalau kita mengalami penyakit-penyakit atau kita sakit, percaya bahwa Tuhan menyembuhkan karena ada dasar asas iman kita untuk bekerja. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Engkau Allah yang sungguh baik. Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami untuk percaya membuta saja, tetapi Tuhan, Engkau memberikan kami suatu dasar yang teguh, asas yang teguh untuk kami percaya. Kami boleh percaya
kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, karena perjanjian yang telah Engkau tetapkan Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau percaya segala kuasa, kami mau percaya segala mujizat akan terjadi dalam kehidupan kami saat kami meletakkan iman kami di dalam janji-janji firman Tuhan. Bapa, terima kasih karena Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan, Engkau Allah yang sentiasa mendengarkan doa kami. Dengarkan kami Bapa, doa-doa anak-anak-Mu Tuhan, Engkau dengarkan. Engkau jawab doa-doa mereka Tuhan. Saya tahu ada banyak yang ada pergumulan, ada doa-doa yang mereka doakan, situasi-situasi yang mereka doakan. Bapa, dengarkan doa mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Berikan jawaban dalam kehidupan mereka, berikan jawaban dalam doa-doa mereka Bapa. Bapa, kami berdoa malam ini Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Engkau membebaskan mereka yang terikat, yang terbelenggu dalam dosa, terbelenggu dalam ketagihan, terbelenggu Tuhan dalam kuasa kegelapan. Engkau bebaskan mereka. Engkau sembuhkan yang sakit ya Tuhan dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan menurut janji-Mu, sembuhkan yang sakit. Terima kasih, kami berdoa Engkau membuka mata yang buta rohani, yang buta fisikal. Engkau sembuhkan, Engkau buka mata mereka dalam nama Yesus ya Bapa. Engkau membangkitkan mereka yang mati rohani. Engkau memanggil mereka yang sudah hilang, yang tersesat. Engkau memanggil mereka kembali kepada Tuhan ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, jamah hati mereka, sadarkan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, insapkan mereka Bapa. Dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan, selamatkan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus ya Bapa. Haleluya. Terpuji namamu. Terima kasih. Malam ini Engkau berkati Neti dan keluarga, John Real Tuhan, anak-anak mereka, berkati mereka Tuhan. Terima kasih karena kesetiaan mereka. Terima kasih karena hati mereka ya Bapa. Berkati Christopher yang tidak sempat malam ini untuk mengikuti kami. Berkati hidupnya Tuhan dalam nama Yesus. Dengarkan doa-doanya Bapa. Lindungi dia Tuhan. Berikan jawaban dalam setiap persoalan kehidupannya. Berkati Ati Elsi, Kuya Agu, anak-anaknya Tuhan, cucu-cucu mereka, Engkau berkati, lindungi Bapa. Dalam nama Yesus, berkati Ibu Ati, Ibu Jengki, suami-suami mereka, anak-anak mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus berkati mereka Bapa. Susan dan Wilfred Tuhan dan anak-anak mereka Engkau berkati. Tuhan Ibu Amalia, Ibu Amasya, Engkau berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati kami yang ada di Ipoh, berkati mereka yang ada di Petaling Jaya, berkati mereka yang ada di Kota Marudu. Terima kasih. Kami berdoa terus, Engkau membebaskan kami daripada COVID-19, lindungi kami daripada virus ini Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau membebaskan kami, membebaskan dunia daripada pandemik ini Tuhan. Biarlah Engkau berkati anak-anak-Mu supaya tidak akan banyak lagi yang akan mati karena virus COVID-19 ya Bapa. Hancurkan kuasa COVID-19 di dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Terima kasih firman-Mu malam ini Engkau meterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin dan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amen. Amen.